Salam Rahayu, berjumpa dengan kami di channel Boworoso. Tetap bersama saya Ditya Fajrul Utama. Kemudian, ini ada tamu kehormatan, seorang pemerhati budaya Kota Malang, Mas Joko Laksono Putro, dan juga kita dengan pakar hukum kita, Mas Romi. Saya sebelumnya di video sebelumnya kita akan membahas tentang minuman beralkohol dan sempat memantik beberapa hal yang kiranya cukup menarik bagi saya, yaitu tentang bagaimana sih negara memperlakukan situs-situs, kemudian tanah adat dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, sebelum ke Mas Roni, saya akan bertanya ke Mas Joko dulu. Gimana Mas? Anda sudah melihat video sebelumnya kan mungkin? Ya. Dari berbagai pengalaman jenengan, pengalaman sampean ketika belusukan atau mungkin menggali potensi daerah terkait dengan situs, pundan, petren, petilasan, kan yang disampaikan kemarin tentang peralih fungsian lahan dari yang awalnya situs dan sebagainya oleh Mas Roni sangat marak di tengah masyarakat kita. Betul. Bagaimana kalau menurut pengalaman sampean selama ini? Nah, memang dalam kasus penemuan situs ataupun dibilang objek diduga cagar budaya, nah itu yang menjadi masalah adalah masalah tanah. Karena tanah status kepemilikannya kebanyakan milik perorangan. Nah, ketika menjadi milik perorangan, ini mengurusnya bagaimana? Seperti saya kasih contoh Mas ya, beberapa tahun kemarin itu penemuan yang di situs Adanatan yang di Kediri itu tanah itu milik warga, salah satu warga, dengan kondisi tanah itu ditanami pohon yang produktif. Itu berupa duren Mas, di sana itu berupa duren. Nah, ketika situs ini sangatlah penting bagi kesejarah Kediri karena situsnya ini sangat besar yang terkubur itu, si pemilik ini otomatis kan hitung-hitungan untuk ganti rugi itu, hitung-hitungan. Ketika ganti rugi per pohon itu berapa, per nanti kalau buah itu berapa, itu kan pasti dan umur pohon itu selama. Nah, itu kan pasti dipikirkan oleh pemilik lahan itu. Nah, yang kerepotan nantinya adalah di pemerintahan. Bagaimana itu cara solusinya untuk harusnya kan kalau situs itu kan diambil alih negara, mungkin pemerintah lah kepada. Iya, tapi di Undang-Undang Cagar Budaya sendiri pribadi atau perseorangan itu bisa memiliki di Undang-Undang Cagar Budaya itu disebutkan setiap individu masyarakat Indonesia itu boleh memiliki benda cagar budaya maupun ada situs cagar budayanya. Nah, itu yang agak yang di Undang-Undang Cagar Budaya itu kurang kuat gitu Mas. Di sana yang kurang kuat, makanya kenapa ini selalu menjadi persoalan ketika ketika ditemukan situs ataupun objek diduga cagar budaya yang baru, maka yang menjadi persoalan adalah hak kepemilikan tanah itu tadi. Nah, itu contoh yang besar Mas, contoh yang besar dan juga banyak yang mengurusi seperti pemerintahan, BPJP dan lain-lain lah. Nah, ini ada contoh kecil yang mungkin di kalangan masyarakat ya menjadi permasalahan juga. Seperti contoh ada petren kemudian karena pengembangan jalan, pengembangan. Sebelum maaf Mas, petren itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dalam tradisi atau budaya Jawa, petren itu dari kata metri. Metri itu tempat berkumpul, tempat untuk istilahnya kalau orang dulu kalau selamatan di petren. Untuk istilah untuk desa, kalau di desa itu kan ada selamatan, tarian dan lain, itu biasanya di petren. Memang tempat keramat dari kata metri itu tadi. Nah, seperti itu Mas. Nah,
Petren tersebut kemudian mengalami perkembangan zaman, karena perkembangan zaman akhirnya bergeser Ya. dan bahkan sampai hilang Mas petren itu. Pada dasarnya petren itu kan menjadi salah satu apa ya istilahnya aset desa atau aset dan ikon lah. nah aset atau ikon dari desa itu sendiri. Kalau gak punden ya petren itu. Nah ini menjadi persoalan juga. Memang ada ya mungkin yang petren difungsikan contohnya sebagai apa, mungkin sebagai rumah atau apa? Ada Mas. Ada. Jadi kalau tidak salah ada cerita di daerah Candi Panggung itu dulu ketika masih persawahan ya. Kalau dulu tuh di zaman Belanda itu kebun tebu ya. Ya, ya. Nah itu di sana ada petren di daerah Candi Panggung itu. Kemudian setelah bergeser dibangunnya jembatan Suat itu kan perumahan Ya, semakin marak dan meluas ya. Akhirnya petren tersebut sudah hilang diganti dengan rumah-rumah itu. Nah kasus ini yang menjadi masalah di masyarakat ya. Hilangnya petren, punden itu banyak Mas. Nah setelah mendengar dari Mas Joko, Ya. bagaimana dengan Mas Roni menanggapi hal ini? Mungkin bagaimana sih negara kita menjamin keberlangsungan tanah-tanah adat dan ya tempat-tempat yang mungkin untuk keberlangsungan adat dan budaya di negara kita? Betul. Bagaimana? Terima kasih. Sebetulnya narasumbernya kurang satu. Gitu. Iya, ahli pertanahan. Nah itu Sebetulnya. Jadi seseorang yang benar-benar ahli pertanahan. Kalau saya kan cuma praktisi hukum, betul. dan Mas Joko praktisi pemerhati kebudayaan. Sebetulnya kalau dalam pemerintahan, dalam peraturan pemerintahan sudah ada melindungi itu Oh gitu. di Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ jelas ada, yaitu pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hak ulayat diakui. Iya, iya. Hak ulayat itu apa sih? Kan Betul. tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. Jadi jelas. Jadi di undang-undang itu juga sudah dilindungi bahwa diakui hak ulayat itu sepanjang menurut kenyataan masih ada. Nah itu masalahnya. Kenyataannya sekarang kan masih ada juga. Iya, masih ada. Tapi kok bisa Alih fungsikan. dialihfungsikan? Sedangkan di dalam tanah ulayat tidak dapat dijual belikan. Nggak boleh, tanah ulayat dijual belikan nggak boleh. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik. Nah, Ya kan? Apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, lek si ono gak oleh. Lek kalau kenyataannya masih ada ya nggak boleh. Itu seharusnya di Undang-Undang Pokok Agraria. Iya. Tapi lek gano kenyataannya tidak ada, boleh. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Iya. Nah, sudah menjadi tanah negara. Jadi sudah dikuasai ya tanah negara, perseorangan lalu mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan untuk menjadi tanah pribadi, tanah hak milik atau hak guna bangun atau apa. Tapi yang saya soroti, kenyataan masih ada, tapi kok bisa? kok bisa? Ya kan gitu. Iya. Kenyataannya si ono, petani si ono, witi si juga ono, masih dirawat. si dirawat. Iya. Ya toh. Kenyataan masih ada, tapi kok bisa tadi berubah hak milik? Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Ini yang menjadi pokok kegelisahan saya sebetulnya di situ. Terus piye lek wis dadi hak milik? Iya. Nah, piye lek dadi hak milik akhirnya? Bagaimana masyarakat adat menuntut balik hak itu untuk dikelola kembali masyarakat adat?
pertanyaannya adalah apakah masyarakat adat masih ada? Nah itu. Itu pertanyaan pentingnya di situ. Setelah pertanyaan pentingnya adalah sepanjang menurut kenyataan masih ada tanah ulayat ini, maka diakui oleh undang-undang yang dikelola bareng harus bersama masyarakat adat. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat adatnya masih ada? Nah, Kalau kita ambil contoh di Bromo, di Bali jelas masyarakatnya Ya, ada. masih. Tapi di tanah Jawa, di kota-kota tertentu mungkin masih ada ya. Di kota-kota tertentu mungkin masih ada. Tapi kalau khusus di Kota Malang kan nggak ada masyarakat adatnya. Tapi meskipun tidak ada masyarakat adat, mbok ya ojo sulapan tanah iki tanah adat ya rawatan ojo disulap dadi iya, iya. pribadi. Meskipun tidak ada masyarakat adat, Iya, iya. masyarakat kota sekarang. Iya. Cuma ketika ini sudah hilang kan akhirnya kan podo karo kacang lali kulite Iya. seperti itu. Iya. Cukup menarik Mas kalau tentang masyarakat adat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apa sih definisi atau pengertian dari masyarakat adat itu sendiri? Apakah harus satu kelompok masyarakat besar? Kalau Bali dan Tengger saya percaya memang seluruh masyarakatnya kompak. Tapi kalau masyarakat di Malang, misalnya ada kelompok masyarakat penghayat, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat atau bagaimana? Di dalam undang-undang belum ada klasifikasi tentang apa sih masyarakat adat itu, belum ada. Cuma kalau menurut masyarakat adat ya masyarakat yang masih ngayomi adati. Nah, meskipun tidak terbatas jumlah ya mungkin. Ini tidak terbatas jumlah. Cuma akhirnya adalah penguatan simpul-simpul masyarakat adat iki lho. Iya. Penguatan simpul-simpul di kono masyarakat adat ada sebagian masyarakat sing ngayomi adati. Iya. Ya. Ini yang harus diadvokasi untuk diberikan pemahaman bahwa lur kalian kon podo kabeh iku sik duwe hak atas tanah iki. Jogon rawaten. Ini Iya. gak apa-apa dilindungi undang-undang, dilindungi. Lek sampai ono oknum pemerintah sing simsalabim iku langsung pidana. Jelas. Iya. Podo karo tanah desa. Iya. Iya. Tanah desa kan saiki wakil ya dadi Ya betul. gedung, Ya. dadi mall. Ya kan? Banyak kan? Banyak. Mereka dari perumahan, tanah-tanah desa, Ya. padahal itu tanah desa. Iya. Di undang-undang desa juga sudah dilindungi ini. Cuma karena oknum akhirnya disulap. Ini adalah saya nggak menyalahkan oknum akhirnya. Saya menyalahkan kesadaran hukum masyarakat yang nggak belum sadar. Ya mungkin nggak tahu Ya, atau mungkin apa, saya paham Ya, itu. Saya paham itu. Terus mungkin kalau berlatar belakang dari situ, bagaimana sih cara masyarakat itu untuk bisa mempertahankan itu? Kalau ingin mengajukan advokat, misalnya jalur hukum lah, menempuh jalur hukum, harus minta tolong kepada siapa atau gimana? Atau mungkin ada satu pihak yang memang, kalau saya kan bukan berlatar belakang hukum, mungkin kurang tahu hal ini. Tapi mungkin adakah pengacara atau mungkin yang memang fokus di hal tersebut? Pertama ya, satu harus mengajukan gugatan pembatalan sertifikat atas tanah tersebut. Syaratnya pembatalan sertifikat atas tanah tersebut adalah masyarakat adat setempat yang ingin memperjuangkan tanah adatnya harus paham sejarahnya. Sejarah tanah itu apa? Sadurunge tanah itu menjadi milik pribadi, tanah itu apa statusnya? Di sini ini tanah bekas hak milik adat yang menurut istilahnya populernya tanah girik. Tanah-tanah girik itu tanah bekas milik adat. Iya. Dikuasai sopo, ini baru dikembalikan lagi, dituntut lagi, ya kan? Tanah girik itu sing ngetren itu sebutannya bisa macam-macam ya, ono girik, ono ketok, ono ricik, ketitir dan lain-lain. Itu tanah-tanah bekas tanah adat yang akhirnya menjadi girik, gak diingoni karo masyarakat adat setempat. Karena di undang-undang agraria kalau nggak salah itu juga diberikan hak untuk masyarakat selama 30 tahun mengelola sebuah lahan tanpa tuan
ono lahan iki Iya. tanpa tuan, kamu mengelola itu selama 30 tahun berturut-turut dan kamu mengajukan ke Badan Pertanahan untuk menjadi hak milik kamu, apakah boleh? Boleh, sangat boleh, asal sejarahnya, bukti-bukti sejarahnya dikuatkan, saksi-saksi sejarah, dan masyarakat adat setempat kuat, simbol-simbolnya kuat. Iya. Simbol-simbolnya kuat, seperti itu. Kalau dalam undang-undang diberikan hak itu, tanah milik masyarakat hukum adat yang bentuknya seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan lain-lain, iki iso tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalaupun ada tanah milik masyarakat hukum adat, dapat dilepaskan dengan cara tukar guling atau ruslan. Di ruslan. Diruslah bisa. Cuma akhirnya tanah adat sing ono petrene, tanah opo ini kan akhirnya hilang. Iya. Sejarahnya hilang, kabur. Asal usul desanya atau Iya. daerahnya itu yang hilang. Itu hilang. Seharusnya seperti dalam undang-undang, negara mempunyai hak paksa demi kepentingan umum. Kali ini bukan demi kepentingan umum, kali ini demi sejarah. Seharusnya boleh. Seharusnya boleh. Kan misalnya nih ada perluasan jalan tol, misalnya pembangunan jalan tol atau pembangunan apa, jika taraf nego ganti rugi kepada masyarakat setempat tidak mencapai titik temu hingga menghambat pembangunan, maka negara punya hak paksa. Diperbolehkan, boleh negara punya hak paksa untuk kepentingan umum loh, tapi Iya. ini juga seperti itu seharusnya untuk kepentingan sejarah bangsa. Karena juga kepentingan umum itu. Karena juga kepentingan umum. Apakah di bawah undang-undang boleh pemerintah lokal memperlakukan itu? Seharusnya boleh. Pemerintah Malang seharusnya membuat perda tersendiri akan tanah-tanah adat, boleh. Seperti itu. Siap. Kalau menurut saya. Oke, penjelasan cukup luar biasa. Jadi kesimpulannya dari penjelasan secara hukum tadi, memang titik baliknya kepada masyarakat lagi ya Mas. Kita harus menguatkan simpul masyarakat adat dan bagaimana di tengah urbanisasi lah mungkin sekarang ini yang sedang menggelora. Ya, Nah, terus saya dengar-dengar juga Anda ini juga pegiat sejarah di Barisan Pasinga juga. Bagaimana langkah-langkah Anda dan komunitas Anda ini untuk membangun sih bagaimana menguatkan simpul-simpul adat dan pelestarian budaya di tengah masyarakat kita gimana? Nah, kita mulai dari ini Mas. Kalau kita gerak itu dari yang pertama karena gerak kita itu dari pemuda ya, khususnya anak-anak muda. Jadi kita menyadarkan yang muda-muda dulu. Oh, dimulai dari generasi Yang paling muda dulu kita sadarkan. Karena apa? Ini yang nantinya akan meneruskan. ya. Yang akan meneruskan. Nanti kalau sudah ini sudah mulai tertarik ya, istilahnya tertarik akan kesadaran sejarah itu tadi, pasti ke depan akan apa ya, timbul rasa memiliki dari sejarah itu sendiri. Betul. Dan selama ini yang sudah Anda lakukan bersama teman-teman ini apa sih langkah konkret untuk penyelamatan generasi bangsa dan penguatan simpul budaya? Ya banyak Mas, banyak hal ya, kegiatan itu seperti kita melakukan belusukan, kita mengajak untuk umum, ya, khususnya generasi muda, biasanya anak-anak SMP, SMA kita undang, kita mengenalkan ini sejarahnya ini di daerahnya masing-masing, terutama di lokal wisdomnya atau sejarah lokalnya ya yang kita kuatkan di sana, agar apa? Tidak hilang sejarah lokal itu, karena penting juga sejarah lokal. Aset itu. Aset betul. Aset berharga sebuah bangsa, sebuah negara. Iya betul Mas. Ya ini kan dari sudut Anda dan anak-anak muda. Iya. Terus saya juga sempat sih mengikuti Anda di Facebook. Oh gitu. Nah, Anda sempat posting beberapa kegiatan lah tentang jamasan dan sebagainya. Iya. Itu apakah juga termasuk penguatan simpul budaya dan gimana? Ya betul. Apa Karena itu tujuannya dan gimana? ya gini, kebanyakan kan generasi muda sekarang itu menganggap tradisi itu hal yang klinik ataupun apa ya, tabu ya, istilahnya kok ngini sing medeni. Nah, biasanya kebanyakan gitu.
Nah, kita sebagai apa ya, yang tahu itu menjelaskan bahwa di zaman saya itu seperti ini. Terus kemudian apa, tidak ada hal yang istilahnya klinik atau apapun itu. Ya. Jadi bisa diilmiahkan. Semua bisa diilmiahkan. Nah, betul. Termasuk mungkin langkah jenengan yang konkret, ada channel Sopo Punden dan Nah, betul. Itu untuk menjawab tantangan dan pertanyaan saya ini. Iya. Jadi di sana kita mengulas apa itu punden, apa itu petren, kemudian terutama mengenai sejarah lokalnya. Itu yang terpenting. Karena itu aset kita. Aset untuk generasi muda, agar mereka bisa saling memiliki. Betul. Oh iya Mas, terkait dengan situs Adanadan tadi yang Mas ceritakan, terus bagaimana kelanjutannya dari pemilik lahan dan kelanjutan statusnya lah setelah diekskavasi itu? Ya, jadi situs Adanadan ini akhirnya dikubur kembali. Dari situsnya yang sudah digali begitu besarnya situs Adanadan ini, karena masalah kepemilikan tanah itu tadi, situs ini dikubur kembali. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah, Mas. Bagaimana kelanjutannya ini? Mungkin dari Mas Roni apa? Ketika situs Adanadan itu, saya maaf boleh tanya ya. Ketika situs Adanadan itu siapa saja yang turun pada saat itu? Pihak pemerintah pusat, terutama yang di bidang cagar budaya, Mas ya. Pemerintah pusat cagar budaya. Dari pusat studi arkeologi nasional itu sebagai penelitinya, kemudian pemerintah daerah terutama terus ya. Iya, betul. Pemerintah desa dan lain itu turun semua, dari pusat sampai bawah itu turun semua. Tetapi karena apa ya, pemilik tanah tidak itu ada tadi, nilai. nah tidak nilai temu, tidak ada ketemuan titik temu masalah nilai. nilai. Nah, itu akhirnya situs Dikubur itu lagi. dikubur lagi. Emang. Nah, itu Mas. Emang. Nah, rencana mau diambil atau diangkat ditaruh museum. Di Kediri itu ada museum Erlangga, ditaruh di sana. Rencananya. Rencana seperti itu. Berapa luas situs itu? Sangat luas, Mas ya. Saya belum memkirakan berapa hektar atau berapa. Karena ukurannya itu ya luas sekali ya, apa situsnya itu. Plot-plot gitu lah. Ya, beberapa plot itu perkampungan ya bentuknya. Candi, Mas. Candi. Betul. Satu itu kampung. Satu candi, tapi ukurannya yang sangat besar. Oh. Dilihat dari Makara sama Dwarapala yang sangat besar, Mas. Itu salah satu Sebetulnya ikonik ya. Aset, Nah, itu aset sebetulnya. Aset. Ya, kalau mampu menggali. Kenapa kita kalah sama Belanda? Nah, itu yang terjadi. Belanda mampu menggali Borobudur, kok kita malah menutup situs itu. Padahal Belanda belum punya uang pada saat itu ya. Terus bagaimana Mas kalau dari sisi jenengan ketika ada kasus serupa di masa yang akan datang mungkin, bagaimana dari sisi hukum ini menanggapi hal tersebut? Ini saya barusan berpikir bahwa bisa nggak antara undang-undang pokok agraria tentang tanah adat ini dikawinkan dengan undang-undang cagar budaya. Bisa nggak dikawinkan? Kalau bisa dikawinkan, negara punya hak paksa sebetulnya demi kepentingan umum. Ya. Demi kepentingan sejarah bangsa. Ya. Negara punya. Atau masyarakat adat mengajukan judicial review terhadap undang-undang cagar budaya agar memasukkan satu pasal jika kelak ditemukan itu undang-undang itu mempunyai hak paksa kepada masyarakat jika tidak mempunyai nilai nominal. Nominalnya tidak ketemu gitu, undang-undang itu akhirnya mempunyai hak paksa. Dan negara berhak ya. Dan negara berhak memaksa pribadi perorangan yang memiliki lahan itu. Bisa masyarakat adat melakukan judicial review untuk menambahi pasal lagi. Karena mengingat tren tahun ini kan banyak. Ya, mulai muncul lagi. Saya nggak paham ini pertanda apa dari leluhur dari alam, saya nggak tahu. Sebuah peringatan atau apa lah ya. Itu urusan nomor 6 karena nomor 5-nya kan Pancasila. Iya. Nomor 6. Tapi ini aset. Iya. Ini aset dan
tidak ternilai Ya. dan bisa dijadikan devisa negara nantinya. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Mas Joko, penjelasan cukup menarik. Dan sebelum kita akhiri, bagaimana sih kesimpulannya? Monggo Mas, dengan yang menutup. Kita membahas tentang tanah adat, masalahnya, dan kenapa mereka menghilang, kenapa mereka sekarang menjadi hak perorangan. Itu tadi sudah kita bahas bahwa negara sudah memberikan itu semua. Kesimpulannya satu kalau menurut saya, penguatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan simpul-simpul masyarakat adat. Saya gelisahnya bukan karena eman. Gitu. Kesimpulannya cuma satu, negara sudah melindungi. Bagaimana cara kita menjaga, memperjuangkan? Negara sudah melindungi, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Bahwa tanah ulayat tidak bisa dijual belikan. Tanah ulayat, tanah adat tidak bisa dialihfungsikan menjadi hak perorangan. Jika masih ada, nah ini masih ada kok sih iso. Nah, berarti kan ada oknum. Nah, ketika sampai ada oknum, berarti kan harus kuat masyarakat ada memantau ini, menjaga ini. Itu kalau kesimpulannya itu harus penguatan dulu. Ya, mungkin memang harus berkesinambungan. Ya. Terima kasih pembicaraan sangat luar biasa dari narasumber kita, pemerhati sejarah dan budaya Mas Joko dan Mas Roni. Nah, selain praktis hukum juga pemerhati budaya juga lah yang sudah sangat familiar. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jagongan kami kali ini. Terima kasih kepada Anda semua pemirsa di dunia gaib dan dunia nyata. Tetap bersama channel Baworoso. Salam Rahayu. Rahayu.